Saya itu orang yang sangat menghormati Katolik, Pak. Saya itu orang yang sangat menghormati Katolik. Kenapa? Karena Katolik adalah Kristen yang memiliki sejarah. Di antara Kristen-Kristen yang lain, saya anggap Katolik itu yang memiliki sejarah secara lengkap dibanding Kristen yang lain. Tapi saya melihat banyak orang Katolik ya merendahkan Islam di live TikTok. Makanya saya hadir di sini, saya hadir di depan layar Anda untuk merendahkan begitu. Itu. Begitu, Pak. Anda hadir di TikTok juga untuk membalas begitu, Pak? Bukan, untuk menjawab. Itu namanya teori muqabadah. Mereka melempar, saya tangkap lemparan mereka, saya hantamkan ke mulut-mulut mereka. Yuriduna ayutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Tapi kemudian Allah menakdirkan ada rijal, ada seorang laki-laki, beberapa laki-laki yang siap di depan membela agamanya. Intan surullah yansurkum wa yuthabbits aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Itu Islam. Islam tidak diajari tampar pipi kiri, taksi pipi kanan, Mbak. Kayak kitab Anda nggak diajari seperti itu. Kita itu dicolek sedikit, kita hantam, Mbak. Oh, begitu. Oh iya. Kalau Indonesia tidak menggunakan sistem Islam, Mbak, ketika Indonesia 3,5 abad dijajah oleh orang Oten, siapa yang tiga setengah abad Indonesia dijajah oleh Oten, Pak. Lalu kita begini, oh iya, jajah saja negara saya. Iya, tewas, siapa yang bilang Pak. 3,5 abad Indonesia dijajah? Siapa yang bilang? Loh, kamu nggak pernah sekolah SD? Tidak. Siapa yang bilang Indonesia dijajah? Belanda itu menjajah Indonesia berapa tahun, Pak? Kamu hitung. Oke lah, bukan 3,5 abad tahun ya. Anda tidak percaya dengan hitungan itu. Indonesia pernah dijajah nggak sama Belanda? Oh, pernah. Nah, Belanda itu agamanya apa, Pak? Oh, siapa yang tahu? Oh, siapa yang tahu, mereka bawa salib, Pak, ke Indonesia, Pak. Pak, nggak usah pura-pura Anda. Anda nggak usah pura-pura. Sharing agama aja, Bang. Nggak ada Belanda itu datang ke Indonesia bawa apa? Bawa lafaz Allah gitu, nggak ada. Makanya kalau kita dulu saat dijajah oleh negara lain lalu kita menggunakan ayat tampar pipi kiri kasih pipi kanan, tewas kita, Pak. Dijajah sampai detik ini kita. OPM di Irian Jaya di Papua, OPM itu yang membantai para polisi dan TNI, apa agamanya? Kalungnya salib, Pak. Terus kalungnya salib. Kemarin yang apa namanya itu yang korupsi ya, yang korupsi 271 triliun, agamanya apa? Katolik. Anda jauh. Ya, kemarin yang korupsi 271 triliun yang katanya dihukum cuma 6 tahun, itu apa agamanya? Katolik. Dihukum 6 tahun. Lalu kita mengatakan diam, ya sudahlah, maafkanlah. Seperti itu. Di mana yang bilang 6 tahun, kalau jangan sembarang. 20 tahun itu tuh. Nah, orang ini kok nggak jelas. Tidak. Sampai ngomongnya kok nggak jelas sih, Pak. Harfi. Nggak seru ngomong sama sampean. Sharing aja, Bang. Nggak terlalu jauh itu. Ya itu, dia itu mengkritik live saya, tapi sering nonton live saya, kan susah ini. Nggak, maksudnya begini loh, Bang. Gimana, Pak? Boleh Abang sharing, bawa agama Kristen atau gimana, intinya kita bahas agama tidak lari jauh dari apa yang dituliskan gitu. Kata saya kan kita bahas kitab suci saja, tidak usah kemana-mana gitu loh. Ya, kalau sudah di luar dari apa yang dituliskan ya itu udah debat kusir itu namanya. Iya, apalagi kayak tadi Obo itu sok-sokan datang ke sini kayak orang yang paling bijak, baru main TikTok 2 bulan. Bang, tadi kita sudah sampai mana, Bang? Sampai Citayam kita, Bang. Di kitab Yohanes 17 kalau nggak salah. Yohanes 4:22, Bang. Yohanes 4:22. Coba dicek Yohanes 4 nomor 22, Bang. Anda bawa pendeta Anda,
Anda bawa pastor Anda. 7 orang saya sendirian, kita debat di sini. Tapi jangan pernah bahas tentang kenapa Islam membahas Kristen. Jangan seperti itu. Yang memulai membahas Islam itu agama Anda. Yang memulai tentang penghinaan terhadap Nabi Muhammad adalah agama Anda, wahai teman-teman ya. Jadi saya tidak akan pernah mundur. Ada 10 pendeta di depan saya debat sendirian dengan mereka. 1 langkah pun haram saya mundur. Kita debat diskusi ilmiah sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Tapi kalau kalian mengatakan, wah Islam begini di Indonesia, kita jangan seperti itu. Saya bisa menunjukkan lebih dari 10 data negara yang dipimpin oleh Anda itu jauh lebih menderita daripada negara yang dipimpin oleh umat Islam atas komando Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi kita bahasnya ilmiah saja. Jangan kemudian membahas kenapa Islam ini kok begini, kenapa kok jangan seperti itu. Saya bisa cepat memberikan contoh seperti itu nanti kepada Anda. Mau saya begitu, kita sharing ini aja. Jadi nanti selesai ini saya mau tanya lagi ke Abang dengan ajaran Islam. Jadi mau lanjut sama yang tadi atau saya coba dibuka Bang. Itu Yohanes 4 nomor 22 itu tertulisnya gimana itu Bang? Yohanes 5 bukan 4. Apa itu bacanya? Ini manusia tidak bisa melihat Allah Bapa kan? Ya. Oh, kalau yang tidak bisa melihat dan mendengar suaranya itu Yohanes 5 nomor 37. Iya, itu yang Abang bilang tadi. Jadi saya mau jawab. Gimana? Jadi itu kan konteksnya itu kan tentang ajaran yang Yesus sampaikan. Jadi apa yang Yesus sampaikan itu mereka tidak percaya. Jadi Yesus sampaikan bahwa apa yang dia katakan itu berasal dari Allah Bapa. Segala sesuatu yang dia katakan itu berasal dari Allah Bapa. Assalamualaikum. Itu konteksnya Muslim. Pak Kristio ini Muslim bukan? Iya, Muslim saya, Pak. Oh, tunggu dulu ya. Kita ngobrol sama teman-teman. Lanjut. Terus gimana, Bang Ujang? Jadi ya itu Bang. Jadi konteksnya ayat itu bukan tentang lihat atau tidak, tapi itu berbicara tentang ajaran yang disampaikan Yesus. Bahwa itu sesungguhnya berasal dari Allah Bapa itu sendiri. Konteksnya ayat itu ya itu tentang ajaran. Nah, kan iya Bang, Yesus kan bilang kan, kalau Bapa Allah, zat ya, atau esensi yang mengutus Yesus ini, suaranya tidak pernah didengar, dan rupanya tidak pernah kamu lihat. Tidak pernah kamu lihat. Yesus kan dalam perjanjian baru kan digambarkan segambar dengan Bapa Allah. Ya, hanya segambar, berarti bukan Bapak Allah Bang. Bapak Allahnya yang mengutus Yesus kan tidak bisa dilihat kan, suaranya nggak bisa didengar kan. Terus yang waktu Yesus dibaptis itu suara siapa berarti? Tidak mungkin Bapak Allah, karena Yesus sudah mengklaim suaranya tidak akan pernah kita dengar gitu. Gimana itu? Paham Bang? Paham. Maksud saya gini Bang, yang Abang katakan itu benar, tapi saya rasa konteksnya perikop itu kan Alkitab ini kan setiap perkataan dari satu kata dari ayat itu kita harus lihat konteksnya dulu apa. Ya, apa konteksnya ketika Yesus bilang suaranya gak bisa dengar itu? Itu tentang ajaran yang disampaikan Yesus. Duh. Iya kan, berarti ajaran yang benar itu suara Bapak gak bisa didengar Bang.
Betul nggak sih? Karena maksudnya dari suara Bapak itu apa yang disaksikan, apa yang disampaikan itu tidak didengar sama orang-orang, tidak dipercayai gitu maksudnya. Misal gini lah. Ketika Misalnya gini, saya bawakan khotbah nih. Saya bawakan khotbah. Kan saya bawakan khotbah berasal dari Alkitab itu sendiri, tapi mereka tidak mendengar apa yang saya katakan. Berarti mereka tidak mendengar juga apa yang saya kitab itu katakan kepada mereka gitu. Jadi saya hanya sebagai apa ya? Sambung apa itu namanya itu. Jadi maksudnya Yesus di sini bukan menjelaskan kepada umat-umat pada saat itu bahwa mereka tidak bisa melihat rupa Yesus yang rupa Tuhan yang seperti Tuhan Allah begitu, tapi dalam artian ajaran yang Yesus sampaikan tentang Tuhan Allah itu sendiri mereka tidak terima gitu. Misalnya Yohanes 17 nomor 8, Bang. Yohanes 17 nomor 8, Yesus kan mengatakan begini, bahwa segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak yang mendengar suara firman yang disampaikan oleh sang pengutus kepada orang yang diutus selain Yesus dan Bapa? Ada nggak yang bisa mendengar? Gimana, Bang? Yesus kan mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang telah kau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka, kata Yesus. Berarti Yesus sang penyampai firman. Nah, ketika Yesus mendapatkan firman dari Bapa, dari yang mengutus dia, ada nggak selain Yesus yang mendengarkan firman itu? Kan nggak ada, Bang. Abang buka dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Abang buka dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika Yesus mendapatkan firman dari sang Bapa yang mengutus dia, nggak ada satupun orang yang bisa mendengar. Terus suara siapa yang datang ketika Yesus dibaptis? Ayo. Jadi begini, dan menurut saya ya, yang saya pelajari, jadi apa yang disampaikan oleh Yesus itu kan waktu Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun itu kan, Yesus katakan ada tertulis. Artinya Yesus telah mempelajari kitab-kitab sebelumnya sehingga dia tahu apa yang ingin dia sampaikan begitu. Jadi ketika dia mengatakan kabar, maksudnya dia berkhotbah kepada umat-umat pada saat itu, dia mengatakan melalui apa yang dia pelajari waktu dari kecil sampai besar gitu. Yesus dicobai iblis. Nah, kan dia katakan ada tertulis, berarti apa yang disampaikan tidak lari jauh dari apa yang telah diajarkan dari zaman Adam sampai kepada Yesus begitu. Iya, maksudnya gini loh, Bang. Ketika Yesus mendapatkan firman itu, ada nggak yang dengar selain Yesus? Yesus tidak mendapatkan firman melalui penglihatan atau apa, tapi dia pelajari, dia belajar. Oh, Yesus belajar. Belajarnya Yesus di mana? Nah, itu kan waktu dia kecil, kan waktu dia disunat itu, kan? Dia kecil disunat. Setelah itu dia pergi ke bait suci untuk belajar kitab. Oh, di midras berarti kalau dalam bahasa Arab itu madrasah ya, di midras kalau dalam Yahudi ya, betul? Kan saya kira abang sudah kopi itu soal itu, kan abang belajar juga kan? Begini, saya tahu memang ada riwayat, ada pendeta Bambang Nursena mengatakan Yesus waktu kecil itu belajar di midras, belajar kepada seorang guru.
Cuma pertanyaannya, kalau Yesus belajar, lebih pintar mana, Yesus atau gurunya, Bang? Ini bukan soal pintar dan tidak pintar, Bang. Enggak, kan Yesus kan Tuhan nih. Nah, Dia belajar ke madrasah, ke sekolah, diajar oleh seorang guru. Pertanyaannya, lebih pintar mana, gurunya atau kan Yesus? saya bilang selama dia di dunia dia manusia 100%. Di dalam dirinya kan ada keilahian katanya. Enggak. Loh, ketika Maryam hamil kan yang datang Roh Kudus kan? Kalau ada keilahian dalam dirinya tidak mungkin dia mati, Bang. Oh, berarti Yesus itu udah ada keilahian dalam dirinya. Kan saya sudah bilang tadi, ketika Yesus datang ke dunia sebagai manusia, dia memang benar-benar 100% manusia. Gak ada 100% Tuhannya. Kan 100% Tuhan, ada 100% manusia, 100% Tuhannya. Jadi maksud saya Ketika dia begini. sekolah, ketika Kan dia saya bilang- sekolah, 100% Tuhannya itu kemana? Nah, kan saya sudah jelaskan perumpamaan tentang presiden tadi kan. Jadi maksud saya itu status, Bang. Status dia sebagai Tuhan. Kan kalau orang kalau dapat status Tuhan berarti dia itu spesial, Bang. Ada kekuatannya ketika dia sekolah di midras atau di madrasah. Nah, status ketuhanannya, kekuatan yang ada dalam dirinya itu kemana? Kok bisa dia belajar kepada manusia makhluknya sendiri? Kan dia menjadi manusia 100%. Maksudnya status maksudnya gini, Bang. Presiden ketika dia menjabat presiden apa kelebihannya? Kan dia hanya manusia biasa. Presiden itu hanya status, Bang. Gitu. Jadi Yesus hanya manusia biasa yang keilahiannya itu status. Makanya saya bilang tadi setan-setan pun mengenal dia karena mereka tahu siapa dia, bukan karena dari ada kuasa dalam dirinya, tapi setan punya kuasa sendiri untuk mengetahui siapa itu Yesus sendiri. Kan setan lebih tinggi dari kita, lebih berkuasa dibandingkan manusia. Kan mereka bisa melihat. Yang saya heran, Bang, yang saya pikirkan itu begini, Bang. Ketika Yesus sekolah dan diajar oleh seorang guru, nanti ketika sudah pulang dari sekolah, sudah lulus dari sekolah itu, lalu ada pertemuan nih, pertemuan antara orang-orang yang pernah sekolah di sana. Ditanyain, kamu kerja apa sekarang? Saya jadi Tuhan. Itu heran itu temannya, Bang. Yang lain mungkin jadi PNS, ya, jadi tukang bangunan. Giliran Yesus ditanyakan, kamu gimana? Pengalamannya apa? Setelah keluar dari sekolah ini, saya jadi Tuhan. Wih, keren anjir kan gitu nanti orang-orang kan. Itu kan gimana? Pernahkah orang-orang yang sealumni Yesus di madrasah itu lalu dia menyembah Yesus misalnya? Kan tidak pernah. Sudah di luar konteks itu, Bang. Ya enggak kan? Coba dipikirkan, Bang. Kalau ada Tuhan sekolah itu gimana, Bang? Kalau ada pertemuan alumni itu, Bang? Ya, kita boleh jawab itu, tapi kan di luar konteks itu kan. Kita boleh berangan-angan ke situ, tapi itu kan cuma pikiran, kan beda. Kan kita lagi diskusi tentang ajaran. Kalau soal itu beda lagi. Iya, iya. Ya soalnya gini, Bang. Gurunya tidak pernah mengatakan Yesus itu Tuhan. Ibu Yesus, Maria, tidak pernah terlafaz dari lisan beliau bahwa anaknya adalah Tuhannya. Murid-murid Yesus, ya, tidak ada anggapan bahwa mereka itu menganggap Yesus adalah setara dengan Bapa Allah misalnya. Atau Paulus. Surat-surat Paulus kan banyak tuh. Ada Korintus, ada Roma, ada Galatia, dan lain sebagainya. Pernahkah Paulus berdoa kepada Yesus? Kan tidak pernah.
berikanlah aku rezeki wahai Yesus. Kan nggak ada. Terus abang ikut siapa gitu loh. Gimana bang? Kok macet bang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo bang, Ya, gimana bang? mungkin kapan-kapan kita akan sharing lagi soal itu bang, karena saya belum mendalami. Tapi saya mau tanya ini, Ya, gimana? kenapa orang Islam ibadahnya hari Jumat? Kalau ndak salah sih, saya pernah baca itu, tapi sudah lupa, sudah lama sih, bahwa dikatakan dalam Al-Quran siapa yang tidak beribadah pada hari Sabat, dia seperti kera yang sehina-hinanya. Kira-kira itu bagaimana? Oke, saya jawab. Jadi begini bang, dijelaskan di dalam tafsir At-Tabari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, dulu ibadah orang Yahudi itu bukan Sabtu, tapi Jumat bang. Sabtu bang, orang Yahudi. Iya. Tunggu dulu, saya ceritakan sampai selesai. Oke, Nah, oke. makanya saya kasih referensinya dulu tadi. Jadi, dulu orang Yahudi itu ibadahnya bukan hari Sabtu, tapi hari Jumat. Cuma Allah memberikan mereka rezeki dengan sangat banyak di hari Jumat. Sehingga orang Yahudi meminta kepada Nabi Musa untuk mengganti ibadah kepada hari Sabat. Kenapa? Karena di hari Jumat banyak rezeki, banyak ikan di lautan, berburu dapat hewan buruan. Akhirnya orang Yahudi itu meminta kepada Nabi Musa untuk negosiasi, diganti hari Sabtu saja. Apakah negosiasi itu disahkan? Ya. Itu menurut Al-Quran. Tunggu dulu, santai dulu, saya ceritakan kenapa kok hari Jumat nanti di Islam gitu loh. Ya, maksudnya begini, kalau menurut Ya, Alkitab, santai dulu bang, saya jawab dulu. Abang bertanya, saya jawab nggak boleh, gimana sih? Dengarkan dulu, diam dulu. Nah, karena rezeki itu diberikan oleh Allah sebanyak-banyaknya di hari Jumat, akhirnya orang Yahudi negosiasi mengganti hari ibadah dari Jumat menjadi Sabtu. Ternyata negosiasi dari umat Yahudi ini disahkan oleh Allah, disetujui. Akhirnya ibadah mereka menjadi hari Sabat. Ternyata di hari Sabat pun mereka enggak beribadah. Makanya pertentangan dari orang Yahudi ini bukan karena hari Sabat dia mencari rezeki, mencari makan untuk anak istrinya sebagaimana yang di-framing oleh Christian Prince. Christian Prince dalam bukunya Khairul Makirin, Allah Khairul Makirin, Allah itu sebaik-baik tipu daya, itu buku karya Christian Prince. Dia mengatakan dalam buku itu bahwa Allah Islam ini maha jahat. Kenapa? Orang Yahudi itu hak mencari rezeki untuk anak istrinya. Kenapa diadab jadi kera? Lah dia ini framing. Kenapa? Karena awalnya bukan hari Sabat ibadah mereka. Mereka sudah diberikan ibadah hari Jumat. Mereka tidak mau ibadah di hari itu karena rezeki banyak. Minta negosiasi kepada hari Sabtu. Diganti hari Sabtu. Di hari Sabtu pun mereka tetap melanggar. Gak mau beribadah. Menentang Nabi Musa. Nah maka Islam datang. Ya Islam datang. Kalau Kristen ibadahnya hari Minggu, maka Yahudi hari Sabtu, dan Islam harus lebih dulu dari mereka semua, yaitu hari Jumat. Apakah ada ayatnya? Ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ah, kan begitu kan? berarti perintah yang tadi Kumandangkan untuk sholat di hari Jumat, maka fas'au, maka bergegaslah
untuk mengingat Allah, maksudnya untuk sholat. Nah, ayatnya itu. Sehingga dulu ada sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Ada riwayat mengatakan bahwa Mus'ab bin Umair inilah yang mengusulkan awalnya ingin ibadah hari Jumat. Jadi Mus'ab bin Umair itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau Yahudi ibadah hari Sabtu, Nasrani ibadah hari Minggu, apakah tidak ada untuk Islam?" Maka ternyata turunlah ayat tentang sholat Jumat. Ibadahnya hari Jumat, mendahului Yahudi dan Nasrani. Begitu. Berarti perintah itu tuh sudah tidak berlaku, Bang, tentang hari Sabat itu di Al-Quran. Iya, karena gini Mas, Nabi Musa itu diutus oleh Allah hanya untuk Bani Israel. Maka segala ibadah yang berkaitan dengan Nabi Musa itu ya untuk bangsa Israel, Bani Israel. Karena dia diutus untuk Bani Israel. Itulah. Kalau di ajaran Kristen tidak ada yang mengajarkan untuk ibadah hari lain selain hari Sabat, Bang. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi Kristen kan ibadahnya hari Minggu, Bang. Saya Advent, Bang. Saya Advent. Oh, abangnya Advent. Ya. Berarti abang setuju babi haram? Setuju. Nah, babi itu memang haram, Bang. Setuju ya babi haramnya? Ya, kita juga larang itu. Iya, karena Advent itu mengharamkan babi. Saya paling setuju kepada Kristen itu adalah Kristen Advent, Bang. Kenapa? Karena mereka masih memiliki kebenaran, yaitu mengharamkan babi. Tidak seperti Kristen-Kristen yang sekarang, Bang. Yang sekarang itu pakai ayat apa? Tidaklah apa yang masuk ke dalam mulutmu itu najis, melainkan yang keluar dari mulutmu. Ini ayat apa? Ini bukan ayat makanan ini. Kan begitu kan? Iya, Bang. Itu kan soal makanan, Bang. Iya, ini bukan ayat makanan. Kalau segala sesuatu yang masuk ke mulut, Bang, ya. Ini kalau saya masukkan ke mulut, Bang, ya masuk juga ke mulut gitu loh. Jadi itu bukan menjelaskan tentang makanan. Tidaklah yang najis segala sesuatu yang masuk ke dalam mulutmu, Iya, katanya. Bang. Itu tentang makanan, Bang, tapi maksudnya begini. Oh enggak. Kan Segala sesuatu yang masuk mulut itu tidak najis. Maksudnya begini, Bang. Coba perhatikan ayatnya, Bang. Tidak segala sesuatu yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak najis, ya, tidak najis. Tetapi sesuatu yang keluar dari mulutmu. Nah, ternyata sesuatu yang keluar dari mulutmu tentang apa? Tentang cacian, fitnah, kematian. Itu tentang ucapan, Bang. Tentang ucapan. Sedangkan babi di perjanjian lama itu jelas haram. Perjanjian lama, perjanjian baru juga larang. Haram itu. Gak berani Yesus mengubah hukum itu. Bahkan di Islam nanti Nabi Isa ketika datang sebelum hari kiamat, apa yang dilakukan Nabi Isa? Wa yaqtulul khidzir. Dia akan membunuh babi, maksudnya akan mengharamkan babi. Haram, tidak bisa. Begitu. Pantas kelakuannya seperti babi. Kok gitu? Ya enggak, kan ada pendeta yang bilang seperti itu kan. Namanya pendeta Mel Atok. Kata pendeta Mel Atok, di mana ada daerah yang Kristen sudah mulai mayoritas, maka kebejatan moral akan berkembang di mana-mana. Siapa yang mengatakan? Pendeta Mel Atok. Kita Advent, Bang, cuma ikuti apa yang diperintahkan oleh Alkitab, Bang. Kalau di luar dari itu tidak. Bagus abang kalau Advent itu. Ayo ikuti saya sekarang, Bang. Asyhadu. Duh, kok tahu, Bang? Kan sudah mirip, Bang. Iya. Sama-sama gak boleh makan babi kita, Bang. Iya. Tapi saya tetap Yesus, Bang. Loh, emangnya Islam gak Yesus? Islam juga Yesus, Bang, tapi sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Abang percaya ini enggak? Apa nama? Hukum Musa.
Percaya. 5 buku Musa. 10 hukum Taurat. Taurat. Ah. Percaya. Di Al-Quran ada bang 10 hukum Taurat. Oh ada tentang hari Sabat. Kan di Al-Quran cerita tentang Musa bang. Di Al-Quran kan Nah, ini- cerita tentang Musa kan. Ini Bang yang saya mau bilang bahwa hari Sabat itu sudah ada ketika dunia diciptakan. Hari Sabat sudah ada. Hari Dan di Sabat. dalam Alkitab, di dalam Alkitab bahkan di surga ada hari Sabat. Di surga ada hari Sabat bang. Surga bagian mana itu bang? Di kitab Yesaya 66. Di surga mana? Yesaya 66. Iya. Gimana tertulisnya bang? Ayat berapa itu? Yesaya. Tunggu saya lihat dulu. Abang nanti ngapain sih di surga sih? Daripada masuk surganya Kristen, mending surganya Islam lah bang. Ini siapa? Pak ini Bang yang saya mau tanyakan lagi Bang soal surganya Islam. Kenapa harus ada bidadari, harus ada ini ya Bang? Kalau Bidadari. dibilang iya, kan surga itu kan berbicara tentang kesucian kan? Ya. Iya. Kenapa harus ada hubungan-hubungan intim begitu? Gini bang, sebenarnya itu nikmat surga yang paling bawah itu bang. Itu bukan nikmat yang paling besar itu. Nikmat yang paling besar nanti di surga adalah melihat Allah. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang mukmin ketika itu berseri-seri, bercahaya karena mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu tertulis dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Saat itu wajah orang-orang beriman berseri-seri karena melihat Allah. Jadi nikmat yang Allah berikan di surga yang paling nikmat adalah melihat Allah bang. Bukan bidadari itu ecek-ecek itu bang. Itu belum itu. Masih banyak kenikmatan yang lebih keren daripada itu bang. Tapi karena umat Kristen yang sering bertanya tentang itu pikirannya selangkangan terus, jadi itu terus yang ditanyakan. Ya kan yang sering dibahas di TV-TV kan itu. Iya karena bahasnya potongan video bang, bukan secara lengkap. Selalu potongan video yang dibahas. Coba secara lengkap. Kalau secara lengkap, kenikmatan surga mala ainun ro'at wala udhunun sami'at, kan begitu kan? Saya berpikir begini bang, negara saja larang adanya poligami, kok di surga ada begitu banyak? Balik bang, di dunia kita kena aturan, di surga itu hadiah orang yang taat pada aturan di dunia, begitu. Kalau di Islam kita Tuhan punya aturan loh bang. Kita di dunia bang nggak boleh zina, nggak boleh syurbul khamr, nggak boleh minum khamr, kita nggak boleh membunuh, ya saya pakai i karena takut dibenet. Kita nggak boleh merampok, nggak boleh. Kita orang-orang yang tidak melakukan kemaksiatan itu di dunia nanti dapat hadiahnya di akhirat bang. Hadiah semua yang dilarang di bumi akan Allah ganti dengan kenikmatan yang tiada tara nanti di akhirat. Lah abang di surga ngapain bang? Bukankah itu konteksnya negatif bang? Saya kira satu laki-laki tidur sama banyaknya bidadari itu kan. Karena yang dipikirkan itu aja kamu bang. Padahal kenikmatan di surga itu jauh lebih nikmat daripada itu banyak. Dan yang paling tinggi adalah melihat Allah. Karena yang dipikirkan yang konteks itu aja sama orang Kristen gitu loh. Orang Kristen selalu nanya poin itunya. Padahal di dalam Wahyu 19 nomor 7 di surga itu Yesus kawin bang. Mana ada? Wahyu 19 nomor 7 dibuka bang. Wahyu itu tentang nubuatan, daripada bang. kita nonton Tuhan yang kawin kan mending kita yang kawin bang. Gini bang, wahyu itu tentang nubuatan bang.
Coba lihat dulu. Berarti nubuatan itu bener apa enggak? Wahyu berapa bang? 19 nomor 7. Kalau di surganya Kristen, Yesus yang kawin, kalian nonton. Kalau di surga Islam, kita yang menikah, Bang. Kalian umat Kristen nontonnya dari neraka. Itu pemahaman kita, keimanan Islam. Jadi daripada kita nonton Tuhan kawin, kan mending kita yang menikah, Bang. Alaysa kadzalik? Jadi begini bang, kitab Wahyu itu adalah nubuatan. Jadi sebagian besar dari ayat-ayat itu adalah simbol-simbol. Nah, untuk pahami simbol-simbol itu kita bisa lihat dari ayat-ayat sebelumnya apa simbol dari ada tuh binatang-binatang yang keluar dari dalam bumi, binatang yang keluar dari dalam laut. Itu kan simbol-simbol itu, Bang. Yang disebut anak domba ini siapa kalau dalam perjanjian baru? Kalau anak domba itu Tuhan Yesus. Yesus kan? Iya. Di Wahyu 19 nomor 7 Yesus bukan? Wahyu 9. Coba dicek. Wahyu 19 nomor 7 itu Yesus bukan? Semua Kristen mengatakan itu Yesus loh. Nah, ada itu, Bang. Apa itu? Aneh ya? Aneh ayatnya ya, baru dibaca ya. Betahita. Malam Bang Wabi. Ya, selamat malam. Ada yang mau disampaikan? Nggak mau nanya aja ini Bang Wabi ini. Ini kan Islam berbicara percaya Injil, Taurat, Injil sama Torah gitu ya? Iya. Ya. Ya, Kenapa? kitab Injilnya itu di mana ditulis itu? Kitabnya? Sudah gak ada. Ada di mana? Hah? Sudah gak ada. Udah nggak ada. Taurat, Injil, sama Zabur itu berarti nggak ada gitu ya? Iya, maksudnya itu kan pemahaman Islam itu kan Nabi Musa dengan Nabi Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel. Jadi setelah masa jabatan mereka selesai ya kitabnya sudah gak dipakai lagi gitu. Oh, sudah nggak dipakai lagi. Berarti Injil juga begitu? Iya. Loh, tapi Isa kan masih nanti mau turun lagi dia. Masa Nabi kitabnya Isa nggak turun dipakai? itu Nabi Isa turun tuh nanti bukan sebagai Rasul baru, tapi sebagai umatnya Nabi Muhammad nanti. Iya, maksudku. Tapi kok ajarannya nggak dipakai? Padahal dia masih nabi yang terakhir gitu loh. Maksudnya. enggak. Dia bukan Nabi terakhir. Dia bukan Nabi terakhir. Nabi terakhir Nabi Muhammad. Jangan disalahpahami ya. Nabi terakhir Nabi Muhammad. Dia datang nanti kedua kalinya untuk menjadi hakim yang adil. Itu tugas dia sebagai umatnya Nabi Muhammad. Berarti pakai Quran juga nanti, bukan pakai Injil. Oh, pakai Al-Quran dia gitu. Ya, begitu. Loh, berarti ilmu Injilnya itu di mana begitu? Apanya ilmu Injilnya? Loh, bukan. Maksudku pengetahuan tentang Injilnya itu dia ditulis di mana di Al-Quran sekarang begitu? Atau diambil dari mana begitulah intinya? Apa sih? Ajaran Injilnya. Ya ajaran Injilnya ya sudah. Ajaran Injil itu intinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala isinya. Itu ditulis makanya di dalam Al-Qur'an wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Isa yang pertama Alkitab, tulisan, hikmah, Taurat dan Injil. Nah, setelah Injil itu selesai, masa jabatan Nabi Isa diangkat oleh Allah, ya sudah selesai. Maka Nabi Isa nanti datang kedua kalinya itu sebagai umat Nabi Muhammad dan pakai syariatnya Nabi Muhammad. Jadi pakai aturan Nabi Muhammad nanti beliau. Ditulis di mana itu Bang Wafi itu? Yang Bang Wafi katakan itu di mana? Ada ya. Saya bukakan kitabnya. Minta kitab kan?
Ya. Oke, taruh ya. Nih, abang minta referensi ya. Nih. Ini ada kitab namanya Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Keistimewaan yang hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada bab. Ya, ada bab. Nih. Ats-tsaminatu kaunul masihi Isa min afradi hadhil ummah. Al-Masih Isa termasuk akan menjadi umat ini nanti ketika datang kedua kalinya ya. Ini halaman 42 kita baca. Kita baca halaman 42. Nih. Ini dalil ya. Inna min afradi hadhil ummah nabiyan aziman min ulil azmi. Termasuk yang akan menjadi umat ini adalah seorang nabi yang agung dan beliau termasuk ulul azmi. Siapa beliau? Wa huwal masihu Isa alaihi salam. Dia adalah Isa alaihi salam. Fa innahu hina yanzilu yakunu min hadhil ummah ittifaqan. Ketika dia nanti turun yang kedua kalinya, maka dia menjadi umat Nabi Muhammad secara sepakat. Ittifaq. Umat Islam semuanya sepakat. Ma'a baqaihi ala nubuwatihi. Dia tetap seorang nabi, tapi dia sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal dhahaba jam'un minal ulama'i, bahkan sekelompok para ulama mengatakan ila annahu sahabiyun, bahwa Nabi Isa juga termasuk sahabat Nabi. Kenapa Nabi Isa disebut dengan sahabat Nabi? Lijtima'ihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayyun mu'minan bihi wa musaddiqan. Karena beliau pernah bertemu Nabi Muhammad dalam keadaan hidup dan beriman kepada Nabi Muhammad dan membenarkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza nazala fa inna ma yahkumu bi syari'ati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika dia datang kedua kalinya, dia gak pakai hukum-hukum Injil lagi, tapi menggunakan aturan Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa tabi'un li nabiyina, dan dia mengikuti nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika fa innahu yusalli ma'muman ma'a jama'atil muslimin. Dan dia ketika nanti salat berjamaah bersama umat Islam, dia sebagai makmum, bukan sebagai imam. Kama jaa fil hadits fi sahihaini, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Ini hadis ini menunjukkan keadaan bahwa nanti umat Nabi Muhammad ketika Nabi Isa datang, yang menjadi imam adalah salah satu umat Islam dan Nabi Isa menjadi makmum. Sekian, terima kasih. Baik. Itu buku apa namanya Bang Wafi? Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, kekhususan atau keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu buku yang baru atau dirangkum dari Al-Qur'an itu? Iya, ini rangkuman dari hadis, dari Al-Qur'an, dari cerita-cerita umat terdahulu. Ya, berarti ada juga apanya kan ayat panduannya dari Al-Qur'an begitu ya? Wih, jelas Mas. Makanya di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha." Datangnya Isa nanti, datangnya Isa akan menjadi la'ilmun lis-sa'ah, akan menjadi tanda datangnya hari kiamat. La ilmun alamah, sebagai tanda akan datangnya hari kiamat, maka fala tamtarun biha, maka kamu jangan ragu atas kedatangannya itu. Itu surah Az-Zukhruf. Untuk bukunya itu keluaran tahun berapa itu Mas? Apa Dibuatnya Mas? buku enggak, aku mau nanya aja. Yang sekarang kan keluaran sekarang emangnya pengaruh? bukan isinya Mas. Betul. Ya sekarang kan begini loh Mas. Maksud saya Ini ditulis oleh seorang profesor doktor yang bernama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki.
Beliau profesor doktor yang diakui di Mekah. Dan buku ini lebih tua daripada Bible terjemahan yang ada di Indonesia. Ya, bukan, maksud saya begini loh Mas. Yang namanya buku itu kan pasti semuanya kan buatan manusia, betul kan Mas? Betul kan? Yang buatan jin ada nggak kira-kira? Ya nggak ada lah. Oke, terus? Emang bisa? Iya kan, buatan manusia. Maksudku itu tahun berapa dibuatnya begitu loh maksud saya Mas. Itu ditulis di bukunya itu tahun berapa? Lah, apa kaitannya loh? Maksudnya buku ini dicetak tahun berapa maksudnya? Ya, maksudku dicetaknya tahun berapa? Wah ini. Terus misalnya dicetak 2006, kenapa? Soalnya begini Mas, kalau ibaratnya Berarti dibuat Bible Anda yang dicetak tahun 2000-an, berarti salah semua isinya gitu? ada manuskripnya dong. Oke, ada manuskripnya. Mana manuskrip dari Bible yang sekarang? Itu yang ada yang dari Aleppo kan ada. Yang Oke, baru manuskrip yang paling lengkap di Anda, yang paling tua namanya Sinaiticus. yang paling tua. Yang paling tua Vaticanus Sinaiticus. Kodeks Itu- yang paling tua, yang masih Itu lengkap. paling tua didapatnya Mas, bukan kalau ditelitinya yang paling tua itu yang baru dapat kemarin itu, yang baru tahun 9 berapa itu Mas. Nah, sekarang saya tanya misalnya, siapakah penulis Kodeks Sinaiticus? Penulisnya Kodeks. Kodek bukan konek, kodek. Itu kalau penulisnya tuh nggak ada kan yang tahu itu nggak ada. Tapi manuskripnya itu loh nggak. Vatikanus, Nggak. Vatikanus lah. Kodek Vatikanus siapa yang nulis? Bentar. Penulisnya siapa? Penulisnya? Kodeks Sinaiticus. Cari di Google. Penulis. Yang intinya Mas ya, yang intinya Jawab dulu, ini jangan inti-intinya, jawab dulu. Penulis Kodeks Sinaiticus siapa? Kodeks yang tertua siapa? Kodeks Vatikanus siapa? Kalau nggak ketemu, berarti gugur kitab suci Anda sampai tahun 2000-an, Mas. Coba cari dulu. Sinaiticus dulu, satu aja. Penulis Kodeks Sinaiticus. Kalau nggak ketemu, gugur. Maka semua kitab suci umat Kristen sedunia sampai detik ini gugur karena penulis kodeknya aja tidak ketemu siapa, anonim bro. siapa Ayo. nih penulisnya? Enggak, ayo. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali, Mas. Loh, bukan begini loh Mas. Sekarang gini. Jawab dulu, Bukan. jawab dulu. Jangan. Anda tadi jawab, minta referensi, saya bukakan kitab. Anda Ya. minta referensi, saya sampai buka kitab dari almari saya, menjawab pertanyaan Anda. Saya hanya bertanya satu, siapakah penulis Kodeks Sinaiticus? Itu aja tugas Anda. Nggak ditemukan. Tidak ditemukan. Vatikanus siapa? Belum lihat ini Sinaiticus aja ya kita bahas. Kita bahas. Ya. Itu kan Berarti nggak ditemukan. gugur, Bang. Kalau yang manuskrip atau kodek yang tua-tua ini nggak ketemu siapa penulisnya, berarti Nah. gugur Bible sampai detik ini itu gugur berarti. Jadi maksudnya sampean itu mumi-mumi yang ditemukan itu karena kita nggak tahu siapa yang buat, berarti gugur juga dong. Gugur. Dari mana dia tahu kalau itu ajaran Tuhan? Mumi itu ditemukan ibaratnya ditemukan sebelum Masehi ya. Gugur juga begitu. Aduh, Bang, kalau Loh, menyamakan sama. sebuah Yang- konteks dengan konteks lain, itu Yang namanya ya arkeolog dipikir dulu. itu, yang namanya Kok malah ke mumi, Bang? Loh, iyalah kan penemuan. Kan Bang, penemuan. bumi itu bendanya yang dibahas. Itu Loh. fokus kepada benda yang ditemukan bahwa dulu ada bumi, misalnya. Sedangkan Nah. kita yang sedang bahas ini manuskrip sebuah ajaran Anda, Mas. Kodeks Sinaiticus itu juga benda. Ya, Benda siapa yang nulis juga. benda itu? Loh, yang menulisnya kan nggak ada ditulis di situ. Nah, terus apa? Kitab suci Anda sampai detik ini berarti dari sumber yang nggak ketemu siapa penulisnya. Nggak ketemu, tapi arkeolognya menemu. Ketemu kan? Gimana Loh, gimana? iya. Loh, arkeolognya kan ketemu. Ya Manuskripnya coba buka Bang. Open cam. Pengen tahu saya arkeolognya, coba pengen tahu. Apa itu? Arkeolognya katanya ketemu, coba pengen tahu.
Loh, arkeolog kan yang menemukan itu kan? Iya, coba di mana datanya? Coba buka seperti saya tadi buka baca kitab. Coba pengen tahu. Kitabnya mana? Cari aja di Google Mas itu. Kodek Tunjukkan ke saya. Saya kan tadi pakai kitab tuh. Saya nunjukkan secara kitabnya. Saya nunjukkan secara lafadznya. Masa abang open cam nggak bisa nunjukkan? Kan ditemukan siapa arkeolognya. Ini yang dibahas penulisnya siapa? Nggak ketemu siapa yang nulis. Berarti gugur kitab suci umat Kristen dan Katolik sedunia. Gugur karena kodeks dan salinan yang tertua tidak ketemu siapa penulisnya. Jangan pernah mengatakan ini kata Yesus, jangan pernah mengatakan ini kata Musa, jangan pernah mengatakan ini kata Yohanes, karena yang nulis pun nggak ketemu siapa. Ada. Cuman aku aja mungkin yang kurang paham ya. Ada. Ayo coba. Saya tunggu masnya cari siapa penulis kodeks Sinaiticus. Salinan yang tua itu. Ini. Nah, siapa penulisnya? Ya itu ada di situ. Kutipan. Mana? Itu jelas itu kan? Itu manuskripnya. Apa penulisnya yang saya nanya? Apa itu? Itu kan, aduh, ini Wikipedia, Mas. Wikipedia, betul. Wikipedia. Astagfirullah, Mas. Wikipedia itu saya edit sekarang bisa loh, Mas. Kok pakai Wikipedia? Gak ada yang data yang kredibel kah? Belum kita cari yang itu. Belum kita cari itu. Oh, enggak apa-apa. Santai aja, kita ngobrol santai kan. Coba dicari sambil dicari dulu. Itu nanti Mas. Artinya gini Mas. Mas Wapi. Kalau yang namanya penemuan kita secara logika aja, secara gamblang aja ibaratnya. Kalau penemuan salah satu contoh mumi sekarang lah, atau apa aku bilang, penemuan barang-barang zaman purbakala lah. Itu kan kita nggak tahu siapa yang buat. Bahkan sekarang piramida aja nggak tahu siapa yang buat. Tapi kita percaya bahwasanya itu diteliti oleh arkeolog sendiri. Itu bahkan berapa ribu tahun sebelum Masehi begitu kan. Nah, sama aja dengan manuskripnya itu yang jelas tulisannya masih ada. Jenis kertasnya juga bisa diteliti. Makanya ditentukan lama penulisannya itu kira-kira kapan, kan diteliti dari situ. Nah, kalau yang sampean tadi tunjukkan itu kan buatan zaman-zaman baru ini. Mas, kenapa saya bertanya sedetail itu kepada Anda? Karena Anda mempermasalahkan kitab saya. Sampean tadi mengatakan itu kitab cetakan tahun berapa? Padahal Bible Anda juga cetakan tahun sekarang. Lalu sampean mengatakan dengan membela diri, oh, tapi kan ada manuskripnya. Nah, ketika Anda membela seperti itu, buku saya meskipun hanya keluaran 2006, penulisnya jelas, Mas. Orangnya jelas, ayahnya siapa jelas, semuanya jelas. Nah, Bible Bapak, ketika Bapak membela diri dengan mengatakan ada manuskripnya, tapi tidak ketemu siapa yang nulis manuskripnya. Misal, saya kasih contoh, Pak. Saya nemu tulisan di goa. Saya nemu tulisan di goa yang isinya Yesus adalah Tuhan. Saya nggak tahu siapa yang nulis tulisan itu. Lalu saya sebarkan kepada umat manusia bahwa Yesus Tuhan sesuai dengan kertas yang saya temukan di goa. Masuk akal nggak kira-kira, Mas, untuk dijadikan sebuah dalil dalam ajaran? Loh, sekarang gini, penemuan Mas, penemuan mumi itu. Mumi sih? Fokus ajaran kan, Mas, kok malah ke mumi sih? Bukan, itu kita berpatokannya ke yang gamblang-gamblang aja. Maksud saya di situ. Mumi nggak bawa ajaran, Mas. Betul, nggak bawa ajaran, tapi bisa diteliti kira-kira tahun berapa dibuatnya, kan begitu? Iya kan? Oh, nggak sih? Nah, begitu juga dengan manuskripnya itu. Kira-kira kapan dibuat, ada manuskripnya, ada buktinya, arkeolognya. Kalau sedangkan yang buku emasnya sampean tadi itu tunjukkan, itu kan buatan baru-baru ini. Kata arkeolognya siapa yang nulis? Siapa itu? Yang nulis Sinaiticus, kata arkeolog itu siapa? Kata arkeolog? Iya, siapa yang nulis? Belum ada saya pahami sampai di situ, itu aja intinya. Oke.
Belum ketemu ya. Belum saya pahami sampai di situ. Belum Karena memang ilmunya nggak ada, belum Mas. Saya berdiskusi lintas agama dengan pendeta Isra Soru pernah, dengan beberapa pendeta, semuanya mengatakan memang nggak ada penulisnya. paham saya apa. Tapi begini Mas, itu tadi dasarnya kita itu berpedoman dari ilmu arkeolognya itu bisa diteliti kapan kira-kira lahirnya surat itu. Oke Begitu lah, yang saya bisa ditemukan surat itu lahir di abad keempat. Kan abad keempat kan surat itu kan? Ya, betul. Di Ya. abad keempat. Nah, terus nggak ketemu siapa yang nulis. Apakah Mas langsung percaya? Loh, sekarang gini, pembuktian arkeolog yang lain kan mendukung Mas. Mas, arkeolog itu tugasnya apa sih? Arkeolog itu tugasnya mengecek suatu benda yang dia temukan, bukan mengecek siapa yang nulis, Mas. Sedangkan yang saya Betul. tanyakan ini siapa yang nulis? Betul Mas, yang Mas bilang itu betul. Nah sekarang begini, ada yang ditulis di Alkitab itu buktinya sekarang buktinya tempatnya bahkan ininya ada masih begitu loh. Mas Maksudnya pernah kalau belajar bahasa Ibrani dan Yunani? belum. Wah, andaikan Mas belajar akan saya kasih bukti-bukti semakin kuat, Mas, bahwa banyak pertentangan-pertentangan antara original teksnya, Ibrani vs Ibrani, Yunani vs Yunani. Itu akan semakin bingung nanti Masnya. Dari kodek ini mengatakan ayat ini begini, tapi dari kodek itu mengatakan ayat ini begitu begini. Wah, seperti itu, saling berperang ayat ini. Nah, dan maknanya tidak bisa digabungkan, tidak bisa diselaraskan. Nah, sehingga kalau penulis gak ketemu. Andaikan Mas bilang pernah belajar Ibrani sama Yunani, enak. Saya tunjukkan ayat-ayat yang bertentangan antara Mesorah misalnya dengan LXX, Septuagint atau Textus Receptus dengan apa misalnya. Nah, itu bisa saya tunjukkan. Itu menunjukkan perbedaan dan pertentangan itu menunjukkan bahwa ini sebenarnya tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Kita ketahui dulu siapa penulisnya, kredibilitasnya orang yang nulis itu bagaimana. Kalau buku yang saya tulis, buku yang saya bawa, kredibilitas orangnya jelas. Dia Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, orang Mekah. Terkenal sampai sekarang pun orang Mekah mengagungkan putra beliau. Putranya masih ada sekarang. Putranya masih ada. Nah, Dan nggak saya begini. masalahkan itu Mas. Nah, yang susah ini Mas, ada sebuah catatan, ada dua catatan, saling bertentangan isinya, penulisnya nggak ada yang ketemu siapa. Kan repot kita mau jadikan itu dalil, Mas. Jadi, oke. Gini, sekarang aku tanya lagi sama Masnya. Nabi Muhammad itu lahirnya Islam. Maksudnya lahirnya Islam gimana, Mas? Lahirnya agamanya Islam maksud saya. Ya, jadi Rasulullah pernah bersabda gini, kullu Ya. mauludin yuladu 'alal fitrah wa innama abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Jadi seluruh manusia, bukan hanya Nabi Muhammad, seluruh manusia yang baru lahir dalam keadaan fitrah suci, dia itu muslim. Muslim begitu ya. Jadi saya balikkan lagi omongannya Mas tadi itu. Saya balikkan omongannya Mas tadi itu ya. Masalah Islam ya. Jadi ini juga bukunya Hutton Webster PhD. Pernah baca Mas? Yang world history itu. Siapa dia, Mas? Loh, ini siapa? Hutton Webster PhD. World Iya, History. dia orang Kristen apa orang Islam? Sejarah lengkap. Kalau agamanya dia orang Kristen apa orang Islam? apa itu? Agamanya dia apa? Agamanya? Iya. Saya kurang paham saya kalau agamanya. Coba Yang penting cek dulu agamanya. Biar pendapatnya itu kita bisa mengarah kepada mana gitu loh. Coba agama orang itu apa? begini, agamanya ya. Agamanya Hutton itu kayaknya kalau nggak salah kepercayaan sih kayaknya. Nggak mungkin, Mas. Agama Nah, ini Mas. kepercayaan ini. Mas, ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan bukunya. Ya, monggo. Ini bukunya. Jadi yang paling pertama itu mualaf itu
paling pertama mualaf itu Nabi Muhammad, Mas. Pendiri Islam Nabi Muhammad. Ini dilahirkan di Mekah sekitar tahun 570. Nabi Dia menjadi ngomong seperti itu, datanya dari mana, Mas? datanya ini dari buku-buku sejarah. Buku sejarahnya ini dibuat Kan ada footnote-nya biasanya kan. Biasanya kan Apa ada itu? footnote ketika seorang penulis ya menuliskan sebuah ungkapan, itu biasanya ada catatan kakinya, dia merujuk referensinya kemana. Kayak saya tadi kan ketika buka buku ada hadisnya, ada Al-Qur'annya ayat berapa kan ada tuh. Nah, itu ngomong seperti itu, footnote-nya kemana? Referensinya di mana? Kalau untuk referensinya, dia ini Dari sebutan. orang sejarah, Mas. Orang ahli sejarah. Mas, Ahli mau sejarah. orang ahli sejarah, ahli apapun, kalau ngomong asumsi, Mas, gak menyebutkan referensi ya, mohon maaf. Dalam dunia akademis gak diterima, Mas. Loh, ini Mas, saya yakin ini Sutrisno ini yang menerjemahkan ini orang Islam. Saya yakin Sutrisno, tapi saya menduga ya Mas ya. World History sejarah dunia lengkap. Jadi yang Menduga, pertama mualaf itu adalah Nabi Muhammad. Di Yang kedua mana ada kata mu'allaf pertama di sana, Mas? apa itu? Ada kata-kata mu'allaf pertama gimana? Mu'allaf itu dari non-muslim menjadi Islam, itu mu'allaf namanya. Loh, jadi kalau yang agama Buddha jadi Islam apa namanya? Ya mu'allaf. Nah, Nabi Ya, Muhammad dari agama apa ke agama apa berarti kalau kok dikatakan mu'allaf? Loh, itu ada dia dulu Coba kalau dibuka, ditulis dibuka. di sini Mas, ditulis di buku ini. Ya, coba dibuka itu. Nabi Muhammad mu'allaf katanya. Berarti dari agama apa menjadi agama apa berarti? Bentar, saya apa? Tadi saya lipat memang tadi, tapi jadi apa? Terbuka tadi. Ya coba. Ada di sini, Mas. Baca aja di bukunya itu. Jadi saya baca di situ, yang saya lipat itu. Yang sampai lipat yang mana? Kayaknya kelipat semua itu. Jadi begini, Bukan, Bu. di mana? Bukan. Coba Tadi ada dibuka memang aja, saya biar lipat. kita Cuma- sama-sama baca gitu loh. Bentar ya. Ya, enggak apa-apa. Tapi bukunya ini top seller loh, Mas. Banyak di Indonesia beredar ini bukunya. Mas, buku saya juga top seller, Mas. Saya tuh kalau nulis buku itu selalu top seller. Tapi nggak gitu juga. Maksudnya setiap saya ngomong itu mesti ada footnote. Ada catatan kaki. Saya referensinya ngambil di mana. Ini saya contoh ya. Masa kalah dengan buku saya, Mas? Gitu. Ini buku yang saya tulis nih ya. Saya tuh kalau nulis buku misalnya itu mesti ada rujukannya gitu. Jadi saya ngomong apa itu tertulis di mana referensinya. Misal ini karya saya ini, Mas. Ini tulisan saya sendiri. Membongkar rahasia pemilik tanah Palestina. Ini nama saya, Muhammad Fuad Abdul Wafi. Nah, pemilik tanah Palestina itu siapa? Misalnya saya mengatakan bahwa Palestina itu milik umat Islam. Itu saya kasih referensi. Nah, misal ini berdasarkan ayat Nabi Musa dan kaumnya memasuki tanah Palestina. Ayat apa? Ini dalam surah Al-Maidah ayat ke-21. Nah, tafsirannya maksudnya wahadhil ard hiya ardu Palestin. Maksud dari surah Al-Maidah nomor 21 ini maksudnya adalah tanah Palestina. Saya kasih footnote nih nomor 6. Apa? Dari mana? Ibnu Ashur, Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, juz 6 halaman 162. Gitu loh. Masa kalah dengan buku saya, Mas? Yang ada footnote-nya. Maksudnya rujukannya jelas. Saya ngomong itu mesti ada apa namanya itu ya? Ada referensinya, ada datanya. Ini Mas, ini baca ini yang terakhir ini dah. Ya. Nabi Muhammad pertama-tama menjadikan istrinya, anak-anaknya dan teman apanya ini? Temannya sebagai mualaf. Ini. Mas, Nabi Muhammad dikatakan mu'allaf itu di mana? Coba, sampean kan di awal tadi mengatakan Nabi Muhammad mu'allaf. Di mana itu? Ini baca. Coba. Itu kok anu? Apa kok? Makanya aku bilang kok buram deh. Coba aku lap dulu sebentar. Ya, coba dilap dulu, Mas. Ya, nggak jelas juga kan. Nah, Nabi Muhammad pertama-tama menjadikan istrinya,
anaknya dan teman-teman terbaiknya sebagai mualaf. Nabi kan itu Muhammadnya yang saya tanyakan. Kamu kan bilang tadi Nabi Muhammad pun mualaf pertama katanya. Mana Ini. itu mualafnya? ini Itu kan Nabi Muhammad Hmm. Nabi Muhammad pertama-tama menjadikan istri, anak-anaknya dan teman-teman terbaiknya sebagai mualaf. Itu yang pertama kan gitu. Nabi Muhammadnya sebagai mualaf pertama mana tulisannya? Itu kan anaknya, istrinya, Dia yang sahabatnya itu. pertama menjadi, Nabi Muhammadnya. Sampai kan tadi di awal mengatakan di dalam buku ini Nabi Muhammad adalah mualaf pertama kata sampean. Loh, Itu dia kan gimana? yang menganut agama Islam kan pertama kan dari atas sini kan jelas Mas, pendiri Islam. mualaf itu dari agama non muslim jadi muslim. Nabi Muhammad ini apa agama pertamanya berarti? Apa? Pendiri, dia pendiri kan? Aduh, gimana sih? Gini Dia aja, kan kasih tulisan. Coba buka tulisan Nabi Muhammad mualaf pertama. Mana tulisannya? Saya pengen baca. Bukan di situ ngomongannya, bukan di situ pengertiannya kita ambil, saya ambil bukan pendiri Islam. Berarti dia sendiri yang paling yang pertama jadi Islam kan begitu? Aduh. Iya kan? Makanya bahasa Islam. jenengan aslinya kurang tepat Mas mengatakan dia mualaf. Karena kalau mualaf ini berarti Nabi Muhammad pernah beragama lain lalu menjadi Islam. Gini, Itu Mas. kalau lafadznya sampean mualaf itu sampean salah ucap itu. Begini, di sini Mas. Yang pertama-tama dari sini bangsa-bangsa Arab dan Islam itu ada 662 sampai 1058. Jelas di sini dibuat. Bahwasanya kalau dari awal kita baca Arab ini Mas. dibagi Mas. Arab apa itu? Hmm? Arab itu dibagi loh. Ada Arab Mustaribah, ada Arab itu ada 3. Arab yang mana itu maksudnya? Nah, kan tadi pertamanya sama Masnya kan aku tanya. Aku tanya tadi Nabi Muhammad itu agamanya sejak lahir kan? Sejak lahir. Saya tanya Islam. Ya kalau berarti dia kalau pendiri berarti kan setelah tahu dia baca atau ngomong kan begitu ceritanya kan gitu. Berarti ibunya sama bapaknya kan bukan agama Islam karena Nabi Muhammadnya yang pertama jadi Islam. Kan Nama begitu. Nabi Muhammad, nama ayahnya Nabi Muhammad siapa? Di sini nggak ada ditulis. Oke, saya kasih tahu ya. Nah, Nama ayahnya Nabi Muhammad itu Abdullah, hamba Allah, Mas. Allah itu Tuhannya siapa? Cedir. apa itu? Allah Gimana? Abdullah namanya. Jadi apa Allah itu Tuhannya siapa, Mas? Allah. Allah Tuhannya siapa? Allah bukan Allah, Allah. Quran nggak tahu aku. Nggak tahu. Kok tiba-tiba Betul nggak? kok tiba-tiba gini sama Mas? Betul, Mas. Tadi kan saya bilang Allah. Bukan Allah, Allah. Nama ayah Nabi Muhammad itu Abdullah. Berarti agama ayahnya Nabi Muhammad siapa? Apa berarti? Abdullah. Allah itu Tuhannya siapa, Mas? Kristen. Allah itu Banyak maksudnya Kristen saya Tuhannya nggak Allah tahu. namanya. Makanya saya nggak tahu karena saya nggak pernah memahami itu begitu loh maksud saya Mas. Tapi kalau tadi Masnya jawab Allah, bilang Allah, Bukan ya mungkin Allah, bisa saya- Allah. Gak ada Nah, Allah. justru Itu karena Allah. saya tidak tahu. Saya tidak tahu begitu loh maksud saya. Kalau Allah itu saya nggak tahu, tapi kalau Allah saya tahu gitu loh. Oh begitu. Oke. Iyalah. Siap. Iyalah. Ya. Iya kan begitu Mas. Nggak Berarti mungkin sampean salah berarti mengatakan Nabi Tahu Muhammad gitu Allah loh. itu salah. Jadi yang dia kan lahirnya di sini ada dibuat di sini. Bahkan di sini Mas ada dibuat di sini. Ya intinya kita dari sejarah itu sama penemuan arkeolognya di situ ada. Ini rangkuman sebenarnya Mas. Ini dirangkum dari 3 buku. 3 buku. Dari Tapi kok 3 gak ada buku. referensinya ya dia ngomong itu ya? Kok udah disebutkan nama referensinya ya? Referensinya Mas dari arkeolognya. Dari Iya, arkeolognya. tapi seharusnya kan buku akademis ya buku ilmiah itu kayak punya saya tadi tuh setiap ngomong itu ada referensi Mas. Kalau referensi Mas itu kan yang buat yang neruskan lah ibarat. Nah, salah satu contoh penemuan arkeolognya yang mendukung buku ini ya begini-begini. Ini sama ini yang penemuan kitab yang pertama ini yang apa namanya ini? Arsien Hebrew manuskripnya Alkitab itu gitu loh Mas. Ya, siapa penulisnya di sana katanya? Penulisnya nggak ada dibuat di sini, tapi penemunya ada.
Saya tidak bahas penemunya karena arkeolog memang tugasnya itu mencari sebuah benda kuno, Mas. Yang saya tanya penulisnya. Loh, sekarang begini, kalau mendukung tulisan hasil tulisannya itu, kalau mendukung dengan bukti arkeolognya, kenapa kita nggak yakin? Mendukung Ya apa? yakin. Arkeolog tugasnya apa sih? Mendukung apa ini maksudnya? Sekarang begini, Mas. Tadi kan di dalam Alkitab itu ada jelas di situ kelahiran Yesus, kematian Yesus, kan penuh mendukung arkeolognya. Bahkan sampai sumur Abraham juga ada kan? Mas, ini. Saya peta-petakan dulu ya. Ada arkeolog nemu sebuah catatan namanya Codex Sinaiticus, betul? Nah, mau dicocokkan ke apa sama arkeolog itu Codex Sinaiticus ini sehingga sesuai kata sampean? Apa yang mau dicocokkan? Tulisan kelahiran kan ada di situ. Sekarang Nah, arkeolog kan nggak punya data pembanding, Mas. Dia cuma nemu Codex Sinaiticus yang nggak ketemu siapa penulisnya. Kecuali gini, Mas. Kecuali arkeolog itu nemu data pembanding nih bahwa ada catatan penulisnya si A bahwa Yesus adalah Tuhan, misalnya ya, secara gampang lah gitulah. Yesus adalah Tuhan. Nah, Mas Wapi, ternyata kemudian dia menemukan Codex Sinaiticus, pas nih, cocok. Nah, baru enak kalau gitu. Lah dia menemukan satu kodek, mau apa yang dicocokkan? Harus ada pembandingnya dong. Sebentar Mas Wapi. Tadi Mas Wapi bilang Yesus Tuhan kan begitu. Sekarang begini Mas, saya tanya Mas Wapi, kenapa ada Tuhan? Ini pertanyaan baru ini ya, beda sama yang tadi sudah pembahasannya ya. Bu, iya, enggak, karena kita akan ujung-ujungnya nanti akan ke sana Mas. Karena begini Mas, penemuan arkeologi itu kan ada jelas di situ bahwa kita mempercayai kan begitu. Gara-gara kita mempercayai, makanya ada Tuhan, begitu. Kalau kita nggak mempercayai Mas, nggak ada Tuhan Mas. Kalau kita nggak percaya dari itu manuskrip, kredibilitas itu sebuah karena manuskrip, itu. Jadi kita bisa mempercayai apa yang tertulis di dalam Alkitab itu karena penemuannya itu tadi bahwasanya jelas-jelas dari tulisan itu ada bukti arkeolog sejarahnya. Begitu yang saya maksud. Nah, makanya dari kepercayaan kita yang tadi itu, maka Yesus itu jadi Tuhan. Begitu loh maksudnya. Saya kok tambah mumet mikirin sampean ini Mas. Gini loh Mas, ada arkeolog nemu sebuah tulisan ya, namanya Codex Sinaiticus. Betul. Nah, di Codex Sinaiticus itu yang ditemukan oleh arkeolog ini pada abad keempat. Jadi penemuannya itu bukan di abad keempat, tapi setelah itu, cuma setelah dicek ternyata ini diyakini sebagai abad keempat, begitu kan? Nah, di sana tertulis ya. Di sana tertulis kelahiran Yesus, cerita tentang Yesus dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika arkeolog ini menemukan sebuah tulisan itu, gak ketemu siapa penulisnya. Nah, ketika gak ketemu siapa penulisnya, bagaimana cara Anda membenarkan bahwa tulisan itu benar gitu loh? Nah, begitu. Nah, untuk yang mendukung itu, Mas, di dalam tulisan itu ada yang kelahiran tadi, ada juga yang kematian tadi. Bukti sejarahnya kan mendukung, Mas. Salah satu contoh tempat kelahiran. Duluan mana bukti sejarah dengan Codex Sinaiticus? Mas, itu kita itu ya, yang namanya agama Kristen itu ya, itu nggak ada putusnya, Jadi salah satu contoh begini, Mas, yang saya mau katakan. Salah satu contoh ini kan aliran Kristen ini kan terus dari abad keempat itu terus dia kan terus sampai sekarang. Nah, ketika ditemukan ibaratnya ditemukan manuskrip yang menuliskan tentang itu, loh kita akan langsung yakin karena memang itu nggak ada putus agamanya, itu nggak ada putus dia. Jadi kita itu ibarat mempercayai tulisan itu tadi. Yang ajaran yang masih lanjut itulah. Ajaran yang masih lanjut ini dibuktikan lagi dengan manuskrip, dicocokkan lagi dengan penemuan arkeolognya, kan bisa dapat dipercaya. Nah, makanya tadi saya bertanya kepada Mas Wapinya, itu buku itu dibuat kapan? Nah, itu. Mas, gini loh. Duluan mana ya Codex Sinaiticus yang ditemukan oleh arkeolog dengan cerita atau sejarah tentang Yesus yang didengar. Apa itu? Loh, berkelanjutan itu, Mas. Berkelanjutan. Mas, pertanyaan saya coba dipahami. Duluan mana
Kodeks Sinaiticus yang menceritakan secara lengkap atau dengar-dengar dari sejarah? Duluan mana? Duluan mana? Kalau itu saya nggak pahami itu duluan mana. Yang penting saya Ya aja lah. itulah Mas maksud saya. Lah, Gini, 80-an. Intinya Kodeks Mas, Sinaiticus itu adalah kodek yang paling lengkap, Mas. Kodek tua yang paling lengkap. Jadi emasnya bisa tahu bahwa Yesus lahir di bulan ini, Yesus begini, Yesus begitu, Thomas begini, Paulus begini. Emas bisa tahu secara lengkap itu gara-gara Kodeks Sinaiticus, Mas. Nah, sebelum Kodeks Sinaiticus itu ditemukan, Mas gak tahu tentang semua itu, gak tahu secara lengkap Yesus begini, Paulus, Yohanes begini. Dari mana Anda tahu sebelum ada kodek? Ayo. Berarti kan Anda imannya karena ada ditemukan kodek itu, sedangkan kodeknya ada ketemu siapa yang nulis, Mas. sebelumnya aliran itu sudah ada Mas. Sudah ada. Coba saya Dari tanya, abad- Mas tahu dari sudah mana ada. sebelum ditemukan kodek ya bahwa Yesus tertulis dalam Lukas 2 nomor 11 telah lahir Yesus Kristus Tuhan di kota Daud misalnya. Saya kasih Yang satu contoh ortodok- ayat lah. Sebelum ayat Yang ini ditemukan kodeknya, Mas tahu dari mana? Ortodoksnya sudah ada Mas. Mana datanya? Coba dibuka. Ortodoknya Kalau sudah ada. datanya saya nggak Ortodoknya punya. pakai data ini kok. Saya awam aja. Awam maksudnya? Ya ibaratnya pengetahuannya awam, bukan sampai mendalam ke sana begitu loh maksudnya. Oh, oke. Siap. Yalah. Nah itu makanya tadi saya tanyakan, makanya Injil itu Taurat itu di mana? Injil itu di mana? Saya baca Al-Qur'an juga, saya baca itu di mana itu. Tapi kok nggak ada. Nah, setelah saya tanyakan ke Mas Gus Wapi tadi tuh ya baru saya tahu oh berarti Tauratnya itu sudah nggak ada, Injilnya itu sudah nggak ada, Zaburnya itu sudah nggak ada. Jadi intinya yang dipakai sekarang itu pedomannya Al-Qur'an begitu kah? Gini, perbedaan Bible dengan Al-Quran begini Mas. Al-Quran itu 30 juz itu datangnya dari Allah. Sedangkan Bible seluruhnya dari kejadian sampai wahyu itu tulisan seseorang. Jadi pihak ketiga yang nulis. Yang nulis itu pihak ketiga sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Kalau Al-Quran itu Allah langsung ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, itu bedanya. Jadi pengetahuan saya tentang Taurat, tentang Injil itu langsung datang dari Allah, dari Sang Penciptanya. Sedangkan Mas tahu Taurat dan tahu Taurat dan Injil atau Bible itu datang dari penulis-penulis pihak keempat berarti. Loh kenapa kok bisa ke pihak keempat? Kok bisa? Nah, sekarang pertanyaan saya begini Mas, Paulus misalnya yang tulisannya sangat mendominasi di dalam perjanjian baru, mayoritas tulisannya Paulus. Nah, Mas Paulus ini pernah ketemu nggak sama Yesus? Apa itu Paulus? Secara hidup pernah langsung ketemu sama Yesus? Nggak pernah? Nggak pernah. Berarti Paulus nulis surat-surat itu bukan berdasarkan pertemuan dengan Yesus kan? Begini Mas, kalau masalah Paulus itu Saya benar nggak? Kata saya ini benar nggak bahwa Paulus penulis nomor 4? penulis nomor 4. Kan keyakinannya Mas gini Mas, dari Tuhan, kemudian lewat Yesus, Yesus lewat muridnya, Paulus belajar ke muridnya Yesus, betul? Yesus belajar ke sini. Ketiga bukan? Nah, kalau ketiga berarti Paulus langsung murid Yesus, karena kan ayat itu kan begini Mas, firman itu kan begini, dari Tuhan ke Yesus yang diutus, lalu Yesus menyampaikannya ke murid. Nah, sedangkan Paulus bukan murid Yesus langsung bertemu, nggak bertemu langsung. Nah, sehingga Paulus ini dapat kabar Yesus tuh dari murid-muridnya Yesus, berarti kan pihak keempat, Mas. Emangnya surat Paulus itu ada perintah dari Allah langsung ke dia kah? Nggak ada perasaan? Katanya ilham itu dari Roh Kudus yang dia tulis, gimana sih? Iyalah, tapi nggak ada perintah langsung atau yang membantah ajarannya yang di Yesus kan nggak ada. Dia membuat aturan sendiri itu kan nggak ada. Membuat Benar, aturan saya buktikan. Coba dibuktikan. Oke. Ini saya kasih satu contoh ya. Coba Mas buka Roma 5 nomor 12. Roma itu surat Gimana? Paulus. Iya, surat Paulus lah, masa suratnya Yohanes. Roma berapa? Roma 5 nomor 12. Insya Allah lebih sering saya baca Bible daripada Masnya kayaknya ini.
Pernah aja baca aja, sering baca aja. Tapi yang namanya ingatan kita itu kan nggak bisa di apa, nggak bisa langsung ibaratnya di situ kita baca langsung apa. 5 ayat berapa? Ayat ke-12 Mas. Coba dibaca dulu biar teman-teman tahu. Tentang Adam dan Kristus ini ya. Ya, coba dibaca. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ya betul. Oke, Masalahnya itu tentang dosa waris, betul? ya dosa waris. Oke, pernah nggak Yesus ngajari tentang dosa waris? Bukan dosa waris yang diambilnya. Ini kan dari perjanjian lama diambilnya dia. Ya, Yesus pernah nggak menyampaikan dosa waris, Mas? Loh, sekarang kan dia melanjutkan ajaran itu kan pegang kitab juga, Mas. Masa nggak pegang kitab? Nah, tadi gini kan, pernyataan Masnya kan gini. Mana pernah Paulus ini mengajarkan sesuatu yang baru? Kan itu cuma meneruskan dari Yesus saja kan begitu. Nah, maka saya bertanya Mas, pernah nggak Yesus ngajari dosa waris? Kenapa Paulus tak berani mengatakan atau menjadikan ayat itu sebagai dalil dosa waris? Kenapa Paulus berani padahal tidak pernah diajari oleh Yesus gitu loh? Loh, sekarang dia meneruskan ajaran itu kan pegang kitab juga, Mas. Tetap Kitab pegang apa itu yang Paulus, Mas? perjanjian lama kan begitu. Oke, Kan di nggak ada perjanjian lama di mana ada dosa waris, Mas? dosa waris. Ya itulah dosa dari Adam. Enggak, Dari dosa Hawa. dari Adam itu dikatakan dosa waris yang menjalar ke semua manusia. Itu ayatnya di mana dalam perjanjian lama? Apanya tuh? Dosa yang di mana? Tadi gini, saya pelan-pelan ya. Paulus Ya, tadi ngerti. secara tegas mengatakan begini, bahwa dosa itu dari satu orang lalu menjalar ke seluruh umat manusia. Nah, itu namanya dosa waris kan kalau dalam Kristen. Nah, Mas bilang paham yang diusung oleh Paulus ini berdasarkan perjanjian lama. Sekarang saya tanya nih, ayatnya di perjanjian lama, mana ayat di perjanjian lama bahwa dosa Adam menjalar ke seluruh umat manusia? Coba. Sebentar. Ada itu Mas. Karena ya itu yang diusirnya dia dari Taman Eden kan? Ya itu kan karena dia sudah berdosa. Kan keturunannya Yang dia. menjalar ke semua manusia kan dosa waris itu dosa yang menjalar, Mas. Loh, itu kita kan Mas Wahabi nggak percaya kalau kita itu keturunan Hawa semua. Loh bukan Mas, aduh gimana sih? Kita ini ya keturunan Adam Mas. Maksud saya tentang paham dosa waris, Paulus ngambil ayatnya dari mana di perjanjian lama? Coba dibuka. Aku kalau buka itu kurang paham aku dari apa ini? Dari Kan emasnya tadi yang bilang kalau Paulus ini berdasarkan perjanjian lama kan? Saya minta bukti di perjanjian lama yang mana yang mengatakan tentang dosa waris sesuai yang disampaikan Paulus. Kan masnya tadi yang bilang di perjanjian lama. Nah ini saya baca-baca dari apa aja Mas? Dari mana ini? Dari mana? Ini juga bisa diambil referensinya ini. Ini yang dari 2 Tawarik 6 ayat 36 itu. 2 Tawarikh. 2 Tawarik 6 ayat 36. Ya, coba. Apabila mereka berdosa kepadamu karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, kan gitu. Tidak ada manusia yang tidak berdosa dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh dan kan. Ya, kan di situ ada tidak ada manusia yang berdosa. Kan berarti ada dosa waris di situ. Apanya sih? Sama nggak sih dengan narasi Paulus itu? Yang di ayat 36 itu ya. Gini Mas, gini. Oke, saya ajari sedikit saya ajari tentang perjanjian lama. Kalau Mas mau buka tentang konsep penebusan dosa dalam perjanjian lama, maka yang Mas baca hanya satu perikop Mas, yaitu Imamat 4. Coba Mas buka Imamat 4. Loh, enggak, ini langsung saya baca dari sumbernya
Dari siapa ini? Kristen Dari kayaknya nih yang nulis ini. Ini kan Website. jelas juga Itu ditulis website di situ. ini. Bukan salah satu contoh aja Mas. Salah satu contoh ibaratnya yang Mas tadi tanyakan itu dosa waris. Karena memang di Tawarik juga sudah ada dituliskan karena tidak ada manusia yang tidak berdosa kan begitu. Dari situ kan memang sudah dituliskan Mana kalau di ayat itu dosa itu menjalar ke seluruh umat manusia, mana ayatnya? Coba, apabila mereka berdosa kepada, terus gimana itu? tulisannya nggak harus begitu untuk kita artikan kan? Lah, Apa paham yang- dosa waris kan memang paham yang dosa menjalar ke seluruh umat dari Adam, Mas. Kalau ayatnya gak nyambung ke sana ya gak bisa dijadikan dalil lah. Loh, Makanya iya. saya ajari Masnya gini, Mas. Saya belajar keyahudian itu cukup lama, Mas. Jadi sampean itu kalau mau buka tentang penebusan dosa, maka bukalah Imamat 4 satu perikop itu isinya penebusan dosa, Mas. Di sana kumpulnya. Jangan buka Tawarikh. Gak Bukan nyambung gini. kalau buka Tawarikh nantinya. Bukan. Ini kan di sini aja di ayat ini kan jelas ditulis di sini. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, dari mana dasarnya manusia itu dikatakan di sini tidak berdosa? Karena memang kan Adam dan Hawa itu sudah berdosa diturunkan dari Taman Eden, Mas. Ya itu kan sambungannya. Apalagi kan gitu. Kalau mau kita buka yang lain pun kan intinya ke situ. Kalau dikatakan tidak ada manusia yang tidak berdosa, ya itu karena dosa waris dari Hawa dan Adam. Mas. Begitu. Coba Mas buka Yeskiel 18 nomor 20. Apa? Yeskiel 18 nomor 20. Coba dibaca sekeras mungkin, Mas. Coba. Yeskiel 18 nomor 20, Mas. Coba dibaca, Mas. Pengen dengar kita. No iya jelas di situ. Ada ditulis di situ ayat 20 Coba kan. dibaca dulu gimana? Dibaca Ya. dulu. Orang yang berbuat dosa itu harus mati, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan bertanggung jawab atasnya. Iya betul. Nah, Apa lagi? berarti ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya, anaknya tidak bisa menanggung dosa ayahnya. Dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Makanya Paulus ketika mengatakan ada dosa waris itu datanya dari mana, Paulus? Yesus gak pernah ngajari, Bapak Allah gak pernah ngajari, Musa gak pernah ngajari, Yesus Dari gak sini- pernah ngajari. Dari 2 Tawarik 6 ayat 36 itu kan sudah jelas itu, Mas. Sudah Apa jelas yang jelas? Coba dibaca apa yang jelas di sana, Mas? dosa warisnya. Ini Ya, coba tentang dibaca. Ini ya saya bacakan ya. Yes. 2 Tawarikh berapa? 2 Tawarik 6 ayat 36. 6. 36 nih saya baca ya. Menyampaikan pernyataan bahwa jika umat berdosa dan Tuhan murka, dia akan menyerahkan mereka kepada musuh. Apa ini maksudnya? Mana dosa menjalarnya mana? Di itu karena tidak ada manusia yang tidak berdosa itu kan dosa waris juga itu. Lah, dari Mas, mana ya, Mas? memang semua umat manusia pasti melakukan dosa kan, memang tidak dijaga, Mas. Tidak mahfud, tidak maksum. Yang terjaga dari dosa kan cuma Yesus dalam pemahaman Mas kan? Di situ Mas ya, Ya, dosa yang menjalar itu mana? Karena pemahaman waris itu, Mas, dibawa Adam lalu meneruskan ke anak cucunya. Gitu loh. Loh, kan jelas di situ, Mas. Di situ tentang dosa waris yang karena tidak ada manusia yang berdosa itu dosa waris dulu dia. Nah, sekarang yang Mas bacakan di Yeskiel 18 itu ayat 20 itu tentang pertanggungjawaban orang, Mas, tentang pertanggungjawaban manusia. Memang betul yang ayat 20 itu dikatakan di situ karena memang judulnya itu di setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Karena ini di perikop ini jelas ini tentang pertanggungjawaban manusia atas dirinya masing-masing. Loh begitu. Kalau dia salah, maka kesalahannya tidak ditanggung anaknya, betul? Karena setiap manusia, iya jelas. Kalau anaknya salah, tidak menjalar atau tidak ditanggung oleh ayahnya, betul? Betul. Betul.
Nah, ini Adam yang berdosa, kenapa anak-anaknya yang nanggung? Loh, kan jelas itu Mas. Karena memang kita keturunannya kan. Memang kita semua sudah berdosa karena itu awalnya kita itu sudah membawa dosa ke dunia ini, tapi pertanggungjawabannya kita masing-masing juga. Terus masalahnya di mana? Mas, di 2 Tawara itu yang sampai katakan menjalar dosa Adam, di mana? Ada pembahasan Adamnya nggak di sana? Sekarang gini saya tanya sama Mas Wafi. Sekarang kita berdosa semua kan? Ya. Ya, dari awal kita itu, dari nenek moyang kita itu, dari Adam dan Hawa, kita sudah punya dosa kan? Kalau Nabi enggak, Mas. Hah? Kalau seorang Nabi enggak. Loh, sekarang enggak, kutanya, aku nggak tahu kalau nabi-nabi itu ada dosanya apa enggak, itu saya nggak tahu. Intinya Mas, kita dari Adam dan Hawa itu sudah punya dosa, tapi di Yehezkel itu kita itu bertanggung jawab masing-masing atas diri kita masing-masing. Betul. Berarti kalau ada anak, Mas, yang lahir, Ya. anak baru lahir dari rahim seorang ibu yang Islam. Baru lahir Ya. langsung mati, berarti langsung neraka berarti. Anak-anak itu masih suci Mas. Loh, katanya nanggung dosa waris. Dosa waris. Loh iya, dosa warisnya dari Adam itu kan? Maksudnya kan? Iya, berarti kan kalau ada anak bayi mati, anaknya bayinya orang Islam nih, berarti dia masuk neraka dong. Di ajarannya Yesus sendiri Mas itu dipertegas Mas. Anak-anak itu belum berdosa. Nah, katanya ada dosa waris. Dosa waris manusia iya. Tapi nggak ada dikatakan di situ Mas anak-anak. Nggak ada dikatakan di situ orang yang bayi gitu. Nggak ada. Oh, berarti dosa waris ini mulai bekerja ketika dia sudah dewasa. Ya mungkin bisa jadi. Iya. Di Sekarang mana begini, keterangannya itu? Bahwa dosa waris bekerja mulai dia dewasa itu di mana itu? begini Mas, biar saya terangkan tentang Kristen dulu sama Masnya ya. Ya, ada apa-apa, monggo. Begini Mas, pertama-tama kita itu dibaptis Mas. Ya, tahu Dibaptis. saya itu. Ya, itu dibaptis itu kita belum menanggung dosa kita Mas. Tapi di situ diperjanjikan di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Mas, bahwasanya orang tuanya bertanggung jawab untuk mengarahkan dia untuk mengenal Tuhan. Dan setelah dia dewasa atau kira-kira umur kelas 2 SMP lah, kelas 2 SMP itu di situ ada namanya peneguhan sidi. Artinya itu kita itu betul-betul menerima Yesus itu sebagai penyelamat kita, itu diteguhkan baru kira-kira umur kelas 2 SMP Mas. Berarti kalau kelas 2 SMP kesalahan-kesalahan itu baru berlaku gitu ya. Artinya gini, di dalam badan, di dalam daging kita itu sudah dewasa. Artinya kita sudah tahu membedakan mana yang buruk dan mana yang tidak. Yang diajarkan tadi sama orang tua kita itu, sama yang diarahkan sama orang tua kita tuh. Jadi di waktu kelas 2 SMP-an itu kita ditanya, itu kita diperteguh lagi, bagaimana kamu sudah mengenal ajaran Kristus itu? Apakah kamu yakin memilih dia sebagai juru selamatmu? Akan begitu ditanya itu kelas 2 SMP Mas. Itu yang namanya naik CD. Begitu. Naik CD, Mas. CD itu apa maksudnya? Naik CD itu peneguhan CD Mas. Peneguhan kepercayaannya dia, betul-betulkah dia memilih agama Kristen itu, Yesus Kristus sebagai penyelamatnya dia, itu diteguhkan di situ. Di umur yang sudah dewasa badan lah, dikatakan sudah ibaratnya tahu mana yang salah. Penentuan di kelas 2 SMP itu tertulis nggak Mas? Enggak kan ya? Apa itu? Penentuan peneguhan di kelas 2 SMP itu tertulis nggak dalam Bible? Enggak kan? Aku kurang paham kalau ke situ. Saya jawab kurang paham kalau memang saya kurang paham begitu. Kalau ada tertulisnya atau enggak itu saya kurang paham. Tapi menurut logika saya pribadi, ya itu memang betul. Karena anak-anak itu memang masih yang punya kerajaan surga, dikatakan di situ, diajarkan sama Yesus begitu. Ini apa kan kalau di Islam Mas ya, kalau di Islam itu ada istilah balik ya. Anak yang sudah balik maka kesalahannya itu sudah mulai tertulis. Sebelum dia balik, maka apa yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan itu belum tertulis. Dia masih dikatakan anak-anak. Nah, di dalam Islam balik itu ada ketentuannya.
Kalau umur minimal umur 15 tahun atau pernah mimpi basah. Kalau di Kristen gimana, Mas? Kelas 2 SMP yang intinya Mas, dia dikategorikan sebagai dewasa badan, dewasa pemikiran juga. Sudah Kelas 2 tahu SMP. mana kelas 2 SMP lah kira-kira begitu. Karena memang kita itu dianjurkan itu dianjurkan sudah paham lah ibaratnya kelas 2 SMP kita sudah tahu lah mana. Ya kemungkinan bisa juga dibilang haid atau enggak itu di kelas 2 SMP bisa jadi. Tapi Nah, ini Mas, wanita haid itu minimal umurnya 9 tahun. Itu disepakati oleh para kedokteran ya. Minimal umur 9 tahun. 9 tahun itu kira-kira masih kelas 6 itu, Mas. Kelas 6 SD itu malah. lah Gimana itu? kalau kita memang dikatakan dewasa itu ya kelas 2 SMP lah. Dikatakan dewasa sudah pemikirannya sudah tahu mana yang bagus mana yang enggak itu kelas 2 SMP ya menurut saya logika aja. Nah, kalau sekarang kasusnya anak SD banyak yang hamil di luar nikah karena dia sudah haid, sehingga sel telur dalam rahimnya sudah bekerja. Nah, itu kira-kira masuk dosa nggak masih dia itu ketika melakukan perzinahan kelas 6 SMP? Kelas 6 SMP. 6 SD. Kalau untuk menentukan masuk surganya itu, kalaupun saya mungkin membaca Bible atau Alkitab itu seluruhnya, saya nggak bisa menentukan dia berdosa apa enggak itu Mas. Nggak bisa. Enggak, secara Alkitab, kan kata Mas kan dikatakan dewasa badan itu kelas 2 SMP. Ini susah Mas, karena rata-rata umat Islam itu kalau di dunia pesantren itu nggak sampai SMP sekolahnya. Saya pun ya, sekolah saya itu cuma sampai SD Mas. Saya tuh sekolahnya cuma sampai SD, tapi saya ngajar mahasiswa. Nah, saya tidak pernah SMP. Apakah saya ini tidak dikatakan dewasa badan sampai selamanya? Artinya umur Mas, kalaupun saya bilangin tadi kelas 2 SMP, di umurnya, kita katakan di umurnya, bukan harus menginjakkan kelas 2 SMP, bukan begitu. Oh, umur berapa itu Ya. kira-kira? Nah, kalau umur kira-kira kelas 6 tambah 7, 13 tambah 2 itu berarti 15 tahun. 15 tahun. Berarti sebelum 15 tahun melakukan perzinahan boleh? Ya nggak boleh lah. Siapa yang membolehkan perzinahan itu? Nggak ada. Nah, tertulisnya dosa itu sejak dia umur berapa, Mas? Apa itu? Tertulisnya dia berbuat dosa, dia sudah dikatakan bisa berbuat dosa dan benar, tertulis pahala dan dosa, itu sejak umur berapa minimal? Kalau di kita kan balik tuh. Kalau di Mas, Hah? Kalau menurut saya, ini penilaian saya pribadi Mas ya. iya. Ya, bukan secara Alkitab atau secara apa. Karena memang tadi itu kita yang berjanji di hadapan Tuhan bahwasanya kita itu akan membimbing dia dan mengarahkan dia ke jalan yang benar. Ya kemungkinan orang tuanya yang masih menanggung kemungkinan. Iya. Mas, umur berapa? Kalau kita kan balik. Kalau Mas umur berapa dia mulai tertulis dosa? Soalnya sejak bayi dia sudah ada dosa waris soalnya. Ya. Itu dosa manusianya Mas, dosa manusia itu. Ya, tapi nggak dikategorikan di situ kan anak-anak. Sebab di perjanjian baru kan jelas itu dikatakan bahwasanya anak-anak itu masih kepunyaan yang mempunyai kerajaan surga. Berarti kalau anak-anak meninggal, anaknya umat Islam meninggal belum dibaptis, itu Ya. langsung surga. Kemungkinan. Kalau masuk surga, anaknya umat Islam, ini surganya siapa? Surganya Islam apa surganya Kristen nanti masuknya? Ya, saya nggak berbicara Mas tentang anak-anak ini di Islam atau di Kristen meninggalnya begitu. Yang namanya anak-anak Mas, yang namanya anak-anak itu belum paham agama Mas, belum paham kepercayaan. Yang bertanggung jawab sepenuhnya kan di situ masih orang tuanya Mas. Oh, berarti Iya, dosanya ditanggung orang tuanya. Walaupun yang namanya anak-anak kan tadi dikatakan sama di perjanjian baru itu kan belum berdosa Mas, masih yang punya kerajaan surga. Jadi Mas, kalau dikatakan ya masuk surga. Tapi kalau dikatakan ya Mas katakan tadi itu dia Masuk surganya meninggal- siapa ini? Islam apa Kristen? apa itu? Kalau anaknya orang Islam mati masih kecil, masuk surganya Kristen apa surganya Islam? Mas, kalau di Alkitab itu Mas ya, agama Kristen itu Tuhan Yesus itu Allah itu nggak ada dikatakan itu kamu orang Kristen, saya Tuhanmu, kamu orang Islam, saya bukan Tuhan, nggak ada dikatakan begitu.
Tuhan itu Mas, Tuhan itu Allah itu sendiri itu Tuhan kita semua, dikategorikan untuk semua. Enggak lah orang Tuhan kita semua. Ya, kalaupun ada orang yang percaya atau tidak, itu urusan penghakiman kita di atas nanti, begitu loh. Iya Mas. Tuhan masnya kali, bukan Tuhan saya. Tuhan saya itu Allah, bukan Allah. Allah. Nah itu. Sekarang gini Mas, kita kembali ke kepercayaan kita, keyakinan kita. Kalau kita yakin, kalau Masnya yakin agama Islam membawa ke Masnya ke dalam surga, yakini aja. Kalau saya yakin dengan Tuhan saya, juru selamat saya Yesus Kristus, itu memang saya yakini, begitu loh. Jadi kalaupun nanti ada hukum dosa, ibaratnya biar saya mempercayai apa yang saya imani, biar Masnya, kalau mungkin ya kita nggak tahu. Yang menyatakan orang ada sudah di surga itu nggak ada Mas. Ibaratnya saya sudah di surga, Islam yang benar, Kristen yang benar, nggak ada. Siapa? Nggak ada. Begitu. Masnya ini berapa tahun sih belajar Bible ini? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Jarang ke gereja. Hah? Jarang ke gereja Masnya. Jangan tanya, kalau ke gereja itu saya rajin aja. Rajin aja. Soalnya pernyataan Mas ini beda dengan Kristen-Kristen lain gitu loh. Coba pernyataan yang bedanya di mana coba? Iya, jadi pendapat teman-teman Kristen lain itu anaknya orang Islam yang mati ketika bayi dia masuk neraka. Nggak ada. Dibaptis, karena syaratnya ditebus oleh Yesus itu harus dibaptis Mas. Kalau nggak dibaptis nggak ditebus. Jadi gini Mas, ini saya kasih tahu sama Mas sedikit ya masalah ajaran Kristennya. Pas dia baru lahir itu kira-kira entah 1 bulan atau umur 2 bulan atau 3 bulan itu kita bawa, kita orang tuanya berjanji di hadapan Tuhan itu, di hadapan Tuhan. Bagaimana? Apakah kamu bersedia membawa anak-anak ini ke hadapan Allah? Akan begitu. Kita berjanji di hadapan Allah bahwasanya kita itu akan menunjukkan jalan yang bagus sama dia, begitu. Nanti setelah dia berumuran kelas 2 SMP baru anak itu ditanyakan Mas, di gereja juga ditanyakan. Loh iya, ditanyakan nanti ya. Apakah kamu sudah yakin dan percaya bahwasanya Tuhan Yesus Kristus itu sebagai penyelamat kamu? Ditanyakan itu Mas, karena memang kita anggap dia itu sudah dewasa di dalam badan dan pemikiran, begitu. Coba ditanya Mas, pendeta-pendeta itu, betulkah anak-anak itu anak-anak Islam masuk neraka? Belum tentu. Karena dia mereka bilang masuk neraka. Wah, saya nggak pernah, saya sering aja baca Alkitab itu Mas ya. Saya nggak pernah lihat di situ dikatakan bahwasanya Allah itu yang turun ke bumi yaitu jadi Yesus, itu nggak pernah dikatakan itu anak Islam itu akan masuk neraka. Nggak ada Mas. Gimana ada itu ditulis? Nggak ada. Gunanya baptis itu apa Mas? Apa itu? Baptis itu? Kita itu sebagai orang tua berjanji bahwa anak itu akan kita bawa dan mengajarkan hal-hal yang baik di hadapan Allah. Kita itu berjanji. Baptis itu syarat ya. Kalau kita lihat di Yohanes, baptis itu syarat orang itu dapat penebusan Yesus, betul? Begini Mas, baptis ini biar Mas bisa artikan juga ya. Baptis itu Mas, ada yang dewasa Mas. Baptis itu. Tapi kalau anak-anak itu kita hanya daftarkan dulu, ibaratnya kita bawakan di hadapan Tuhan dulu dia, anak ini, bahwasanya memang dia sudah lahir dan kita ajarkan ajaran yang bagus sama dia. Kita yang berjanji sebenarnya sama Tuhan itu. Kalau itu yang nama Yesus kan bilang di Yohanes kan, barang siapa yang percaya dan dibaptis, maka dia akan memiliki kerajaan Allah yang kekal. Nah, barang siapa yang percaya dan dibaptis, syaratnya 2, percaya lalu dibaptis, gitu loh. Anak-anak umat Islam ini kan nggak percaya dan nggak dibaptis, kenapa bisa masuk Islam? Bisa masuk surga? Kenapa? Karena memang semua Mas, makanya saya katakan tadi itu di perjanjian baru ya, di perjanjian baru itu dikatakan bahwa anak-anak itu sebab orang karena muridnya kan melarang bawa dekat anak-anak ini kepada Yesus kan. Yesusnya langsung ngomong di situ.
Jadi kalau dikatakan Mas, anaknya orang Islam itu kategori anak-anak ini Mas ya, kategori masih anak-anak yang belum tahu apa-apa. Kalau itu dikatakan langsung masuk neraka atau masuk surganya orang Islam atau orang Kristen, nggak ada yang mengatakan itu, nggak ada. Di mana dikatakan itu dalam kitab? Datanya di Bible. Anda menyampaikan seperti ini, datanya ada nggak di Bible? Apanya? Anaknya umat Islam ini juga masuk surga, itu ada nggak datanya di Bible? Ada yang bisa mengatakan itu di Alkitab juga nggak ada itu Mas, anaknya orang Islam masuk surga, anak. Tapi yang namanya kategori anak-anak itu Mas, yang belum tahu, yang belum dewasa secara pemikiran itu, yang tadi dikategorikan jadi dewasa secara badan, itu ya nggak masuk lah. Mana masa langsung masuk neraka? Karena Ada nggak data penjelasan Anda ini tertulis nggak di dalam Bible? penjelasan yang agama Islam, anak-anak agama Islam masuk neraka kan begitu maksudnya Mas kan? Masuk surga, masuk surga. Masuk surga nggak ada. Tapi semua anak-anak katanya, semua anak-anak kan? Emang harus ada ditulis di situ kan? Nggak ada Mas. Yang namanya anak-anak itu biar dari anak agama Islam, biar dari agama manapun, itu nggak, kalau belum dikategorikan secara dewasa atau menentukan pilihannya untuk menganut agama kepercayaan apa, saya nggak bisa mengatakan itu masuk surga atau masuk neraka, nggak bisa, karena memang itu nggak ada dituliskan. Ya kan kata Yesus tertulisnya, barang siapa yang percaya dan dibaptis maka mendapatkan kerajaan surga, kan begitu Ya. ya. Nah, sekarang gini Mas. Sekarang gini, anak-anak yang di agama Islam itu sendiri ya, setelah dia dewasa secara badan, secara pemikiran, kan dia sudah tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Kalaupun pilihannya jadi agama Islam, ya berarti dia masuk neraka. Ya kan gitu. Karena memang dia sudah Mas, Hah? ini aplikasi saya nge-lag ini, ada yang ngelaporin kayaknya ini. Aduh, Laporin apa? Nggak usah dilapor-laporin. ujaran kebencian ini saya. Ntar. Kok ada dilaporin? Padahal ini diskusi santai aja Mas Gus Wabi kan. Ibaratnya memperteguh aja kan gitu. Ya, jadi dia yang ditangkap. Ini bukan selingkuh Mbak. Ini misalnya istri saya ke rumah nih, saya pulang kerja, saya datang Iya ke rumah. makanya nggak ada boleh main maling di hakim rumah. sendiri bang, nggak boleh main hakim sendiri. Abang ini kemana ya? Kok kayak abang kemarin dulu bikin sini dokter, masa kayak gitu aja pun nggak tahu? Enggak, kejelasannya seperti ini Mbak. Saya datang ke rumah Bang, nih, kalau ada pulang orang kerja. maling di rumahmu, ya jangan main hakim sendiri bang, serahkan kepada aparat. Biar hukum yang memberikan perbuatan yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Oh, jadi saya Nah, kalau harus- tugasmu harus itu balik sebagai lagi. orang Kristen, kita berdoa bagi dia, ya doakan ya supaya dia tidak melakukan hal yang sama lagi. Di kemudian hari dia bertobat sungguh-sungguh, gitu loh, Bang. Oh ya, oke. Berarti saya harus balik lagi ke rumah. Karena ada meninggalkan, kasusnya saya ya. harus lapor. Ada kasusnya gini. Dulu ada seorang Kristen, terus ada maling masuk ke rumahnya, mencuri TV, mencuri barang-barangnya lah, dan ketahuan, datang massa mau memukuli dia. Terus ya, si yang punya barang-barang ini, dia melerai, jangan dipukul. Saya mengampuni dia, saya mengasihi dia. Di situ dia terharu. Malah dia bertobat jadi pengikut Kristus. Ya, oke, seperti itu dulu Bang. Terima kasih Bang. God bless you. Habis sebentar Mbak. Udah cukup saya dulu Bang. Harus Ya ampun dah. Kemarin bikin gelarnya dokter, masa gitu aja pun nggak tahu. Yang jelas Bang, kita nggak boleh main hakim sendiri Bang. Dia cuma mau ngobrol sama kakak.
Harus sabar itu. Iya, saya sudah sabar. Soalnya sudah berulang kali dijelaskan, masa nggak paham-paham. Selamat malam, Feris. Ya, Apakah saudara bersedia membuka kamera? boleh. Ya, silakan, Bang. Ya, nggak boleh aku bertanya. Boleh, Bang. Silakan, Bang. Yang pasti tak bangkit. Apakah itu yang sudah mati boleh bangkit lagi? Tidak ada siapapun yang bisa mati dan bangkit selain Tuhan yang Maha Kuasa yang namanya Yesua, Bang. Itulah buktinya dia berkuasa atas maut. Karena